itu per size. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya, tidak kami sambil 50% terbayar. Nah, untuk yang mau cekotnya boleh banget silakan dijawab. Sepatu yang aku jual di sini semuanya original 100% kakak. Untuk sepatunya kita mumpung masih ada pembayarannya di ya, kenapa murah? Dikarenakan kita jualnya secara online, bukan secara offline. Kalau secara offline itu banyak kayak potongan pajak bangunan, potongan pajak pegawai, kakakku belum potongan listrik. Nah, kalau pengen disamakan seperti itu agak bingung kakakku ya. Karena kita bukan official shop karena kita bukan official shop, kita bisa kasih harga yang murah banget. Buat yang mau ikut pengiriman hari ini, kita kasih bonus juga kan di tali sepatu cadangan. Buat yang CO pengen satu tali sepatu, ada garansi juga uang kembali misalkan itu ada masalah ya. Sama barang yang kita kirim boleh kamu direktur silakan. Boleh di follow juga kan. Video ini dibuat bukan untuk budak gengsi atau haus validasi. Tetaplah menonton kalau kalian bukan bagian dari orang yang gue sebutin tadi. Video-video yang gue tunjukin di awal adalah beberapa dari ratusan seller sepatu online di Shopee dan TikTok Shop yang kita anggap sebagai seller sepatu KW. Kenapa kayak gitu? Karena nggak mungkin kalian dapetin produk high-end dari brand Hoka atau Onitsuka Tiger atau beberapa brand ternama lainnya dengan harga di bawah 1 juta. Dan ternyata gampang banget buat nemuin seller-seller nakal kayak gini, bahkan marketplace-nya sendiri yang merekomendasikan. Pertanyaannya, kok bisa mereka terpelihara kayak gitu? Udah berapa banyak orang yang secara sadar atau nggak sadar mau ditipu oleh penjual kayak gini? Gimik kayak gimana yang mereka pakai? Atau bahasa-bahasa politik apa yang mereka jual? So, ini dia, Detective Shoe. Oke, di kesempatan kali ini gue udah ngumpulin banyak bukti dari ekspedisi kita soal seller sepatu KW, khususnya di marketplace secara online. Mulai dari chat langsung beberapa seller, sekaligus mampir ke live shopping mereka dan nanya langsung apakah produk yang mereka jual ini ori dan kenapa harganya bisa murah. Dari beberapa jam Intel Shoe Police ini berselancar di Shopee dan TikTok Shop, kami berhasil ngumpulin beberapa gimmick dari para seller yang berupaya mempengaruhi kita sebagai customer buat beli produk mereka. Oh ya, buat menghindari kalian kena genjutsu dari seller-sellernya atau malah tertarik sama produk mereka, jadi akunnya bakal kita sensor. Ya kali gue promosiin, gila lu. Kalau mau yang sensor dengan sedikit bumbu-bumbu tambahan, kalian harus masuk lapas Shoe Police dulu. Gue mulai dari yang pertama, ada seller sepatu second branded kayak New Balance, Adidas, Nike, dan lain-lain yang harga produknya ini mulai dari 200 ribuan aja. Dan lucunya lagi, size-nya lengkap. Kalian lihat video ini deh. Dari video itu kalian sadar satu hal nggak? Yes, si sellernya ini scan Adidas spesial, tapi yang muncul di webnya adalah Adidas Gazelle. Terus dia dengan PD-nya bilang kayak gini. Tuh, tembus langsung ke website Adidas, ya. Harusnya nge-scan sepatu Adidas itu kayak gini. Biar gue tunjukin. Nah, cara ngecek barcode tuh kayak gini guys. Kalau tembusnya ke sini tuh yang bener kayak gini nih. Adidas Prime X 2 Strong. Sama kan? Makanya pakai otaknya. Blok. Jadi jangan percaya gimmick apapun dari seller marketplace. Karena sampai mati gua bakal bilang kalau sepatu thrift itu udah nggak ada yang ori. Dan ini buktinya. Tapi kalau kalian tetap ngotot ya terserah lu udah. Kita lanjut bahas gimmick yang kedua, yaitu harga jualan online dan promosi toko dari aplikasi kayak gini. Kakak, di sini tuh kita lagi kolaborasi dengan TikTok. Makanya kamu dikasih harga flash sale kak oleh TikTok. Dan bisa jadi juga itu dari akun kamu sendiri kak. Karena setiap akun itu beda-beda harga. Akun yang jarang check out, akun yang baru itu dari TikTok Shop. Secara otomatis kamu bakal dipotong harganya. Secara otomatis bakal potongan harga dari TikTok Shop-nya. Secara otomatis itu buat akun yang jarang check out atau akun baru. Nah, apalagi kamu kirim voucher nih dari toko kita atau dari TikTok Shop-nya, ada voucher dari TikTok Shop. Nah itu nanti bakal berkurang juga kan harganya, bisa jadi dari situ. Karena kita itu dikasih harga normal. Nah, dari penjelasannya harus gue akui cukup masuk akal. Makanya gue bakal jelasin satu hal dan ini penting banget. Gue nemu postingan ini di Google yang bikin harga sepatu di retail itu di markup.
Soalnya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum nentuin harga jual di retailer. Mulai dari sewa gedung, PPN, PPH, PBB, operasional, dan lain sebagainya. Makanya retailer kayak Starting Line, Foot Locker, Atmos, dan lain-lain ini harus dapat profit supaya usaha mereka ini bisa sustain. Jadi cukup masuk akal kalau para seller sepatu KW lokal ini pakai alasan karena mereka dagangnya secara online. Produk mereka bisa dijual dengan harga lebih murah. Tapi ada hal yang harus kalian tahu dan patut curigai. Pertama, para seller ini nggak punya hak atau sertifikat resmi untuk masarin sepatu dari brand tersebut. Apalagi kayak Hoka, Onitsuka Tiger, dan lain-lain. Jadi selama mereka bukan retailer resmi dari brand itu, jangan harap sepatu yang kalian beli dengan harga under 1 juta itu ori. Kedua, mereka pakai nama dari brand yang mereka jual sebagai alibi buat ngeyakinin para customer buat beli sepatu mereka. Nah kalau kalian sampai ketipu hal kayak gini, kalian juga goblok artinya. Karena nggak ada ketentuan jelas dari pihak marketplace itu sendiri. Apalagi TikTok buat bikin profil nama akun mereka. Yang artinya mereka dapat dengan mudah pakai nama brand tanpa takut di-ban. Terus si seller Hoka 700 ribuan. Dimana dia bilang kalau itu dari harga aplikasi atau sellernya yang kolaborasi dengan TikTok Shop. Gue berani bilang itu semua bullshit. Kenapa kayak gitu? Memang mungkin kalau TikTok ini kasih diskon produk gede-gedean. Tapi kalau semua sepatu dipukul rata harganya sama, apa kalian gak curiga? Apalagi kalian lihat traffic dari live shopping mereka aja struggling. Apa mungkin TikTok mau support seller yang dalam tanda kutip tidak potensial kayak gitu? Coba dipikir lagi ya. Makanya mau semasuk akal apapun gimmick yang kedua ini, tetap mereka semua nggak punya hak secara legal jadi distributor dari brand yang mereka jual. Yang berarti produk yang mereka jual itu pasti KW. Terus ada beberapa gimmick ketiga yang kita dapetin dari hasil chat dengan seller di marketplace. Kayak mereka bilang ini produk ori defect lah, terus BNIB tapi full set lah, dan lain. Kalau ori defect, kenapa size-nya lengkap dan stoknya banyak? Itu pertanyaan yang harus terjawab. Dan kalau kalian nanya sama si sellernya, sepatunya ori nggak min? Gitu. Jawabannya itu harusnya cuma ada dua, antara ya atau tidak. Kalau jawabannya beda dari itu, ya sudah bisa dipastikan kalau mereka jual sepatu KW. Terus kalian coba lihat deh video ketiga ini. Buat yang mau ikut pengiriman hari ini, kita kasih bonus juga kan di tali sepatu cadangan. Buat yang CO pengen saat kita waiver, ada garansi juga uang kembali misalkan itu ada masalah ya. Sama barang yang kita kirim boleh kamu direct, terus silakan. Boleh di follow juga kamu. Kita sematkan dulu di sini ke warna putih polos yang muncul ya di situ. Tampilannya kayak gini kak, putih polos dengan motif putih terang seperti ini ya. Jadi sama kak putih di situ dia embosan, jadi timbul kalau embosan itu yang lebih kuat dan tahan. Bahan yang pertama kita pakai double mesh laminating. Tebal pusara di 2 cm kak sudah berfungsi. Perihal gue nanya doang sampai di blok 2 kali loh, gila. Kalau dagangan kayak gini, gue no offense sebenarnya. Karena si sellernya sendiri pun sadar kalau yang dia jual ini sepatu KW. Hoka cepek gocap, ortusek KW, on-cloth 500 ribuan. Dah lah. Dan memang banyak banget seller yang kayak gini secara sadar jual produk KW, mau online ataupun offline secara bebas. It's okay, nggak apa-apa. Biarin aja. Tapi kalau kalian nonton video ini dan nemu seller kayak gitu, akan sangat aneh, bahkan bodoh kalau kalian masih mau beli sepatu dari seller tersebut. Gua nggak peduli kalau kalian mau bilang gua ngehancurin usaha orang lain atau berhentiin rezeki orang. Tapi coba dilihat apakah mereka melakukan hal yang legal secara undang-undang dan moral. Gua rasa enggak. Makanya dalam tujuan Shoepolis mencerdaskan kehidupan bangsa, anjay. Dan untuk masa depan industri sepatu lokal kita, gua gak bakalan berhenti menyuarakan hal ini. Oke, mungkin sampai sini dulu karena udah too much information yang gua berikan sama kalian. Dan harapannya konten ini bisa jadi reminder untuk kalian jadi smart buyer. Kasih tahu orang tua, adik, saudara, tongkrongan, pacar, mantan, FWB atau HTS kalian buat jangan aneh-aneh deh. Kecuali kalian kelas menengah yang cuman cari gengsi dan validasi. Silahkan minggir. Zaman sekarang udah makin maju, otak kita jangan makin mundur dong. Segitu aja buat konten kali ini. Gua Oki, pamit undur diri. Adios. Kayaknya seru deh kalau ada sinetron azab penjual sepatu KW, terus nanti kuburannya dipenuhi dengan lem pabrik dan sampah sepatu. Terus setelah itu dicor ini.